pertama saya itu di Lirboyo. Berdiri sekitar 5 tahunan. Kemudian dari situ ke Babakan sekitar 3 atau 4 tahunan. Kalau di Lirboyo terus terang saya mempelajari terutama ilmu alat. Ilmu alat itu ya seperti nahu, sorong. Kalau di Ciwaringin ya alhamdulillah saya itu jadi kepala pondok. Kalau mandau itu dikasih oleh teman saya. Apa itu? Apa itu? Oh ini rantai babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Master Buyung masih di channelnya Muara Jati. Hari ini saya menyambangi kediaman Kang Buhori, seorang santri dulu masih di zaman era tahun 90-an. Nah sekarang saya mau menanya-nanyakan, katanya beliau ahli dengan dunia spiritual, dengan ilmu hikmahnya. Mau kita kupas dan kita tanya-tanya ya tentang dunia ilmu hikmah. Dan konon katanya juga Kang Buhori ini menyimpan benda-benda pusaka warisan leluhur orang tua nenek moyang kita. Sebelum kita bincang dengan Kang Buhori, yuk kita ikutin perjalanan saya di sini, tetap dengan di Muara Jati. Ayo kemon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Duduk. Waduh, alhamdulillah pada sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Gini kan, saya dari tim Muara Jati, saya adalah Master Buyung. Saya pengen bincang-bincang dengan Kang Buhori tentang dunia spiritual, yang utamanya sih dunia tentang agama kita, agama Islam. Yang mudah-mudahan tontonan ini, karena saya lagi diliput, mohon izin dulu nih, diizinkan nggak? Diizinkan ya. Yang pertama saya mau bincang-bincang dengan dunia keagamaan dulu, atau nanti ngobrol-ngobrol yang lainnya. Nah kebetulan di sini juga ada salah satu sahabat dari Muara Jati, pimpinannya langsung Muara Jati, yaitu dengan Pak Madun. Silakan Pak Madun, boleh bertanya-tanya langsung kepada Kang Buhori-nya langsung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Ustaz? Alhamdulillah sehat. Perasaan dulu tuh pernah ketemu waktu di pondok tuh. Sebelum di Ciwaringin tuh Kang Ustaz tuh di mana dulu pondok tuh? Pertama saya itu di Lirboyo. Di Lirboyo. Berdiri Itu berapa tahun itu? sekitar 5 tahunan. Terus berarti waktu itu di Babakan. Kemudian dari situ ke Babakan sekitar 3 atau 4 tahunan lah. Sekitar 4 tahunan lah, kurang lebihnya 4 tahunan. Apa aja yang digali waktu di Lirboyo itu di antara kitab-kitab? Kalau di Lirboyo terus terang saya mempelajari terutama ilmu alat ya. Ilmu alat itu ya seperti nahu, sorong itu, terutama yang diperdalami itu adalah ya kira-kira kan enak baca kitabnya gitu. Kemudian ya sebatas itu kalau di Lirboyo. Yang terutama itu Lirboyo itu adalah memperdalam ilmu alat. Ya di samping fikih tentunya. Ya, itu aja. Sejalan artinya Ya. Sampai 5 tahun. Nah yang saya pertanyakan ini, tahun berapa sih awal masuk mondok? Awal masuk mondok sekitar tahun 86 atau 87, sekitar setahun segituan lah. 86, 87. Ya, antara 86 87-an lah. Berapa tahun tadi sana? 5 tahun ya? Ya sekitar 5 Sekitar 5 tahun kurang lebihnya guys. Sekitar 5 tahun setelah itu Kang Buhori ini pindah lagi ke daerah Cirebon yang beralamat di Ciwaringin. Ya. Nah, di Ciwaringin itu berapa tahun? Ya kurang lebih yang 4 tahunan lah. 3-4 tahun. Ya, 4 nah, tahunan lah, 4 tahunan. Berarti asik nih. Berarti total semuanya udah hampir 9 tahun. Ya.
di sana ngasuh santri nggak? Sempat ngasuh santri nggak nih? Ya, kalau di Ciwaringin ya alhamdulillah saya itu jadi kepala pondok lah. Kepala pondok luar biasa. Kepala pondok nih biasanya galak nggak sama juniornya nih, sama juniornya. Kadang-kadang santri kan nggak semuanya sama. Iya. Ada yang bandel ketika adzan subuh, ya kan pengen sholat subuh, ya kan. Ada aja yang males-malesan. Diapakan kira-kira tuh santri itu tersebut? Informasinya nih yang saya dengar di zaman dulu teman saya banyak yang mondok di Ciwaringin itu. Bener nggak sih katanya kepalanya dipukul sama sikat? Bener nggak sih seperti itu informasinya? Kalau saya itu belum pernah. Belum pernah. Kalau saya kan dengan teman-teman itu saya tuh dekat dengan yang apapun yang bandel, yang baik. Saya terlalu dekat. Jadi dirangkul semua, kira-kira santri-santri itu ya bagus lah pada nurut. Iya. Alhamdulillah. Walaupun yang nakal sepira nakalnya juga. Gitu. Kebetulan saya juga dulunya itu nakal. Wadah. Itu. Jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Iya. Jadi introspeksi diri ya, berarti intinya seperti itu. Nah, Kang, ngobrolnya sangat menarik nih, makin lama makin jauh. Yang diajarkan pada umumnya di pondok pesantren ini, apakah benar ada seni bela diri? Apakah selain dari ngaji ya, selain dari ngaji Al-Quran, dari ngaji kitab, apakah ada seni bela diri atau seni karomah ataupun yang lain ini? Pengen menguap aja sih, boleh tanya-tanya seperti itu boleh ya? Nah, agak sedikit tanya, agak nyelentik sedikit nih. Tapi kalau masalah belajar ilmu karomah atau ilmu hikmah itu biasanya di luar. Kalau tingkatan santrinya itu sudah tinggi, mumpuni ya, mumpuni, itu baru diperbolehkan untuk belajar ilmu karomah, ilmu hikmah. Kalau masih di bawah, ya nggak boleh. Harus belajar betul-betul belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih. Ilmu fikih, jadi ilmu untuk hukum ya, untuk hukum ya, tata cara beribadah, tentang hukum-hukum agama. Nah, Kang, ini agak menarik lagi. Kita dapat informasi dari teman-teman Kang Bukhori ini, selain mengajarkan kepada anak-anak didiknya, anak-anak santrinya, Kang Bukhori juga informasinya mempunyai simpenan bentuk barang warisan orang tua zaman dulu. Ada nggak? Bener nggak itu tuh? Informasi seperti itu bener atau tidak nih? Karena tujuan saya, Master Buyung ini dengan Muara Jati ini menggerebek Kang Bukhori. Pengen tanya-tanya, intinya sih pengen tanya-tanya, pengen menggerebek. Bener nggak sih ada barang-barang unik gitu? Atau peninggalan-peninggalan cagar budaya atau warisan orang tua di zaman dulu? Ada nggak kira-kira? Ada. Alhamdulillah ada. Nah, ada ya. Yang saya tanya nih, fungsi dan kegunaan faedahnya itu apa? Apakah memang hanya seneng ngoleksi saja? Apakah memang berbuat tua untuk membantu sesama? Kalau saya itu sebatas mengoleksi, melestarikan hasil budaya orang-orang dahulu. Betul. Berarti menghormati orang-orang dahulu, peninggalan orang dahulu itu harus dilestarikan. Betul. Bukan untuk dijadikan alat. Tuhan lah. Bukan meminta-minta kepada benda-benda tersebut. Betul. Kalau minta ke benda tersebut berarti ya sudah salah jalannya. Sudah masuk syirik berarti ya? Nah, iya, itu sudah salah. Yang saya, walaupun saya ada banyak lah, sekitar 20-an itu ada. Masya Allah, 20? Ya, sekitar 20-an itu ada. Tapi itu ada nama-namanya nggak? Setiap barang umpamanya ini Upin, ini Ipin atau Dodol atau siapa gitu. Tiap barang tuh ada namanya nggak gitu? Kalau namanya saya nggak tahu ya. Namanya nggak tahu. Ya. Cuman barangnya ada. Barangnya ada. Itu cuma sebatas itu. Dan alhamdulillah dirawat. Sebentar, perawatan barang ini yang saya tahu ya, kalau setiap Maulud nih, setiap bulan Maulud, nih biasanya nih kita sering lihat nih di keraton-keraton nih, contoh keraton Cirebon nih, ada yang dinamakan tanggal 25 itu panjang jimat. Nah, panjang jimat ini kadang-kadang suka dicuci lah, pakai kembang, pakai air kelapa dan pakai yang lain-lainnya. Itu akan sendiri gimana? Kalau orang lain mungkin seperti itu. Kalau teman-teman saya juga memang seperti itu. Setiap mulut itu dicuci, dibersihkan. Kalau saya kan tidak.
Saya itu cuman beberapa kalau mungkin 1 bulan sekali, baru umpama malam Jumat saya dicabut, dibersihin, dilap. Hanya dilap. Hanya dilap, maksudnya supaya tidak berkarat, besinya itu tidak berkarat, itu aja. Tapi kalau ada yang mengagung-agungkan barang itu berarti salah. Yo salah. Salah besar ya. Jadi buat teman-teman yang punya pusaka benda keramat apapun itu bentuknya, jangan pernah diagung-agungkan. Karena yang diagung-agungkan hanyalah satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak, Bung Waris? Betul. Nah, sekarang boleh nggak saya pengen lihat-lihat nih? Boleh. Boleh ya, ngacak-ngacak. Jadi teman-teman kalian kalau pengen tahu benda-benda pusaka zaman dulu, kebetulan di Kang Bogori ada. Ya, yuk kita lihat-lihat. Yuk. Boleh ya kita lihat-lihat, kita gerebek langsung. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah diperkenankan masuk ke dalam. Mohon maaf Tempatnya seperti ini. Ya maklum lah. Masya Allah. Wah, ini kayak ada pusaka Dayak. Iya ada itu. Itu namanya mandau. Iya. Mandau. Betul, mandau. Allah Akbar. Ini namanya mandau. Iya betul. Ya. Nah, kalau ini namanya apa ini? Golok apa ini? Itu golok. Hmm. Betul, golok. Nah, kalau yang keris-keris yang kecil-kecil ini apa ini? Ya. Cuman boleh dipegang nggak? Boleh. Nggak apa-apa kan ya? Boleh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan nggak apa-apa nih. Nah, teman-teman di zaman dulu juga koleksi keris-keris kecil ini masih banyak. Nih, masih asli ya. Asli. Masih asli banget. Dan tidak pakai aroma minyak wangi ya, masih benar-benar natural. Tidak digunakan apa-apa, cuman katanya setiap malam Jumat dilap aja ya berarti ya. Cuma paling juga sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah, kita lihat lagi ke yang lainnya. Nah, ini kalau mandau ini datangnya memang dari Kalimantan atau gimana? Apa memang datang sendiri atau ada yang ngasih? Kalau mandau itu dikasih oleh teman saya. Karena teman sayanya itu dikasih dari Dayak katanya. Iya. Dari orang Dayak katanya. Dia itu tidak mampu katanya, Mbak, nyimpen barang Nyimpennya. ini. Kemudian diserahkanlah ke saya. Mungkin hawanya panas Ya. atau pengaruhnya gimana gitu ya, mungkin seperti itu. Ya biasanya Emosian, jadi mudah emosi. jadi isinya katanya ya nggak kurang bagus lah. Kurang bagus isinya katanya. Jadi teman-teman kalau Anda pengen tahu pusaka Dayak yang ada di Kalimantan, ya ini benar-benar asli dari suku Dayak Kalimantan, namanya mandau. Mandau, ya. Nah, ini jelas. Jadi gigi-giginya juga masih ada nih. Masih Gigi Asli orisinil semuanya. Ini benar-benar ori. Tuh. Ini bukan direkayasa. Master Buyung bersama Muara Jati menguak sebuah perjalanannya Kang Bohori, dapat pusaka lah bahasanya seperti itu, kenang-kenangan dari teman-teman, ada yang dari warisan saudara atau keluarga. Dan boleh tanya-tanya lagi yang lainnya? Boleh dibuka juga. Boleh. Saya mau lihat ini, ada yang lebih unik lagi. Apa itu? Apa itu? Silakan. Kayaknya ini kayak itu, Pak. Oh. Kenapa mau kemana, Boy? Oh, ini apa ini? Oh, rantai babi. Boy. Sok. Lanjutin aja. Oh, ini rantai babi. Katanya begitu katanya. Ini udah berapa lama ada di sini? Datang sendiri atau gimana? Ya dikasih kita. Dikasih. Saya itu belum pernah memegang ini, belum pernah. Cuman kalau megang saya gini aja. Udah berapa tahun di Kang Ustaz? Sekitar 5-6 tahunan lah. Sudah lama. Ini saudara-saudara, yang namanya rantai babi itu seperti ini ya. Ada itu katanya manfaatnya itu untuk apa ya? Kalau katanya itu buat untuk kesaktian katanya. Kang Buyung kenapa ketakutan? Enggak. Sok silakan aja, lanjutin aja dulu, sok silakan. Iya. Kayak ketakutan Kang Buyung. Iya.
Kayak Kang Buyung kayak ketakutan tutup ah. Silakan Kang Buyung. Ya, kita agak sensitif guys. Ya, kita agak sensitif. Nah, ini adalah rantai babi yang mana biasanya saya pernah mendengar informasi dari rantai babi ini, katanya makanannya ubi jalar atau bolen. Ya, Informasinya seperti iya itu. seperti itu ya. Ya, Betul. dan ada juga yang mengatakan lagi dari orang perbankan ini untuk menjaga bank. Ya, Nah, untuk penunggu bank. Dan itu rantai babi itu ukurannya kecil, tapi kalau dimasukin ke badan itu mulur, ya, iya. manjang. Ya, itu informasi demi informasi. Tapi yang saya lihat tadi berasap banget, jadi saya nggak kuat, jadi saya minggir, gitu. Nah, jadi saya nggak kuat kalau ngelihat kayak begituan, saya sensitif. Jadi lebih baik saya yang agak mundur. Nah, dan masih banyak lagi koleksi-koleksi keris seperti apa ini? Kalau ini golok, Golok semuanya berarti ya? Untuk sembelihan. Kalau ini kan keris. Hmm. Kalau ini menggolok, ini seperti ini. Ini asli nih, asli semua ini asli. Itu boleh dilihatnya boleh ya tuh asli. Ya, itu sudah lama karena sudah lama. Asli itu. Ya. Berarti nggak ada looknya itu mah ya? Nggak ada looknya. Cuman ininya saya diperbarui ya. Tapi ini asli. Nah, di sini juga banyak minyak-minyak. Minyak ini fungsinya apa? Apakah hanya untuk sholat? Apa Kalau minyak untuk sholat ya? Ya. Ini asli. Semuanya katanya asli. Ini. Iya Mas. Ini kayak Chris Brojol ya. Jadi kalau buat lahiran, informasinya dicelup ke air, cepat-cepat lahir. Ya. Nah, ini yang lebih unik nih kayak kepala semar, tapi bebek. Itu golok itu. Itu golok. Iya. Tapi yang menurut saya yang paling bagus ini yang pernah sering dibawa oleh saya ini yang ini sering saya dibawa kemana-mana. Dulu pernah saya sekitar 1 minggu tidak pernah bisa dicopot ini. Bobot dia tarik ini gak pernah kena. Nggak bisa. Makanya saya itu sombong. Kalau tidak mau dicopot, dibuka saya akan gede, akan saya remukan. Kenapa langsung copot kena? Subhanallah. Ini seperti ini barangnya ini. Kayak kelihatan sepele ya. Ya. Tapi berkaromah ya, sangat luar biasa. Waktu saya ke Ciamis kalau nggak salah, Ciamis atau ke mana ya? Itu mobil saya kan tumpak mobil. Mobil ini Langsung berhenti. enggak. Kalau itu kan bisa terjumpal. Tapi ini ngadak-ngadak. Ban ini sudah menggantung, mobil nggak apa-apa, nggak terjungkal. Gitu. Kemudian saya pulang, saya coba dicopot nggak bisa. Sekitar 1 minggu saya copot ini nggak bisa. Kemudian saya saking keselnya, kalau ini tidak mau saya copot, akan saya hancurkan. Gitu. Kemudian ya langsung ini aja gitu. Dulu saya dapat ini dari ujung Gebang itu. Iya. Gebang. Nggak menarik atau gimana? Enggak, dari teman saya. Teman saya itu cerita saya punya pusaka sudah 3 tahun tidak bisa dicopot. 3 tahun sudah tidak dicopot, gitu kan? Tidak pernah 3 tahun. Kemudian kata saya, kalau sakti keris maka keris itu tidak bisa copot. Kalau sakti saya maka keris itu bisa dicopot. Saya cuma ngomong seperti itu. Kemudian saya pegang ini, kemudian cek. Kemudian oleh dia itu dicopot, ya langsung kena. Ya. Kemudian dikasihlah ke saya. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kalau yang kecil ini? Kalau yang kecil-kecil ini ya sama, ini dari asalnya ke sini. Oh, satu jodoh. Ini mah kecil. Ini juga banyak yang minta sih sebenarnya, teman-teman itu pada minta ini. Cuman saya nggak kasih karena saya untuk koleksi aja. Terus takutnya salah. Itu ya. Koleksi aja. Udah lama ini udah kotor dari sini ya sudah lama. Nah, kok sejodoh nyimpennya? Ya karena nggak ada tempat. Oh, karena nggak ada tempat. Dikira memang harus sejodoh. Kalau ada tempatnya ya Dipisah ya. bisa. Kalau yang lainnya itu cuman, kalau ini golok-golok biasa, ini golok biasa.
Jadi teman-teman, alhamdulillah saya sudah di tempat Kang Bukhari, langsung tempat istirahatnya langsung, dan koleksi barang-barangnya sudah ditunjukkan. Dan saya juga yang tidak mau melihat jadi melihat, seperti tadi rantai babi. Jujur saya sangat sensitif kalau dengan barang kayak begituan. Jadi daripada saya kenapa-napa kan lebih baik saya mundur gitu. Kang Bukhari, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tim Muara Jati juga alhamdulillah sudah mengajak saya ke sini dan untuk bertanya-tanya langsung kepada Kang Bukhari. Jadi semuanya itu guys, semuanya kembalikan lagi kepada Allah Sang Pencipta. Bukan barang ini bukan untuk dipuja-puja, bukan untuk digusti-gusti. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang ini atau alat-alat yang tadi kita lihat ada sebuah media dan media, bukan apa-apa. Kembali lagi kepada Allahnya. Saya Master Buyung dengan tim Muara Jati dan Kang Bukhari mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih banyak.